Oke, jakut lagi ya, abu-abu ya. 5%. Bapak dari mana Pak? Dari Bea Cukai. Bea Cukai bahas apa Pak? Bahas apa Pak? Tadi juga ada diskusi apa? Balpres, saya juga baru tahu istilah Balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapat duit, nggak didenda. Jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Berarti nanti Jadi kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. berarti nanti dari sistem dan perbaikannya itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan Balpres masuk lebih banyak ke Indo Pak. Harusnya ya. Pak, kalau misalnya Dan sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah Balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor orang lagi. Pak, tadi terkait Cortex kan katanya akan dari seminggu akan sudah bisa dipakai itu. Nanti hari Jumat saya umumkan. Kan sekarang belum. Kan sebulan kan jatuhnya Jumat kalau nggak salah. Nanti saya umumkan seberapa bagus. Sepertinya udah jalan terus sih, udah bagus. Kalau Balpres tadi nggak boleh impor lagi, berarti Senin tutup dong Pak? Pasar Senin maksudnya. Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi kayak pakai di Senin. Pasti. Itu ada UMKM Gini kan, kecil juga yang dimanfaatkan. lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Pak Berbeda dengan OJK tentang ngobrol apa Pak? Saya biasanya yang kemarin itu nanti setelah diskusi dengan OJK saya umumkan. Pak, mau turun Pak nanti. Usaha Pak, ini ada keluhan dari pelaku usaha micil mereka, ada event-event mereka khususnya event pemerintah yang belum dibayar. Salah satunya itu dari event PON ke 2021 di Papua. Nah ini gimana Pak? Bendahara negara Pak menanggapinya Pak? Nanti saya cek deh seperti apa. Tapi kan ini 2021 saya belum tahu, belum sampai ke saya juga. Saya juga dulu pernah dengar bahwa ada kontraktor dari kementerian yang nggak dibayar juga kan. Saya mau lihat itu sampai mana nanti. Saya belum pelajarin seperti apa sebetulnya. Keuangan yang ada di perbankan Pak, mereka juga mengeluhkan meskipun uangnya ada tapi mereka kesulitan mengaksesnya Pak, terkait syarat untuk agunannya gitu Pak, gimana Pak? Itu kan normal, itu bisnis normal dari perbankan kan. Dia juga nggak mau rugi kan, pasti harus ada agunan dan lain-lain kalau pinjamannya besar. Begini, kalau bank uangnya banyak, push faktor untuk mereka untuk menyalurkan lebih besar dibanding sebelumnya. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga kan, rugi dia. Dia akan cari keseimbangan yang pas saya pikir. Tapi kalau emang nggak ada agunan sama sekali yang nggak bisa untuk pinjaman normal ya kecuali KUR ya. Saya serahkan ke banknya sendiri seperti apa. Mereka akan menentukan resiko dari pinjaman yang mereka berikan. Jadi saya pakai kemampuan bank untuk menilai kredit supaya penyalurnya seaman mungkin. Pak Purbayo Ya. udah ketahuan belum kendala BLT? Tim monitoring dashboardnya Bea Cukai di sana, yang ke pelabuhan dan yang ke tempat-tempat lain. Saya juga sempat diskusi dengan atau teleponan dengan orang Bea Cukai di kapal yang dekat Batam sana. Ada kendala apa tadi teman-teman? Ya? Ada kendala apa terkait dengan monitoring sistemnya? Nggak ada kendala, cuma saya pengen lihat seberapa canggih sih punya Bea Cukai. Bisa nggak saya optimalkan untuk tadi mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under invoicing. Di situ sebenarnya udah cukup bagus, tapi belum ke level di mana saya bisa cara online di situ aja monitor
kapalnya under reposing, kapalnya under reposing belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan. Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai. Berarti lanjutan dari yang LMSW kemarin ya Pak? Ya, Integrasi. yang LSP kan nanti akan kita buat think tank untuk perdagangan dan ini kita bentuk tim berisi 10 orang yang jago-jago di sana, ada mathematician segala macam untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisa kebocoran-kebocoran perdagangan kalau ada. Jadi kelanjutannya saya akan perkuat semua NSW, Bea Cukai, nanti juga pajak juga sama. Jadi itu bukan gejala normal Lagi nonton, Pak. Kenapa tuh, Pak? Nggak tahu, sengaja dulu sendiri. Jadi kita akan perkuat itu, pajak juga semua nanti. Pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring dari ujung ke ujung. Nanti ke depannya sih dari command center saya harusnya bisa lihat kapal di pelabuhan lagi ngapain, isinya apa, ininya apa. Jadi akan kita buat sistem yang terkoneksi betul di sana nanti. Tadi katanya belum bagus di sana. Ada target untuk supaya di sana bagus kapan? Kalau sampai AI bisa mulai menganalisa 3 bulan ke depan sudah. Tapi kalau sampai sistem yang betul-betul terintegrasi, di situ saya bisa lihat kapal di pelabuhan langsung. Sepertinya perlu panjang lagi. Saya targetkan setahun dan lengkap semua. Tapi yang jelas dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan bea cukai akan lebih efisien dibanding sekarang.